Wow, lama banget ya nggak denger suaranya Honji Milagro di podcast. Well, podcast kali ini aku bakal khusus kasih buat kamu yang pernah ngerasa tersakiti, pernah ngerasa terbuang, pernah ngerasa nggak enak atau apapun itu yang disebabkan oleh orang tua. Welcome to Fearless Talk. Beberapa minggu yang lalu aku bikin story di Instagram tentang orang tua. Waktu itu aku tanya, siapa di sini yang pernah mendapat perlakuan tidak menyenangkan, perlakuan yang kasar atau apapun itu dari orang tua? Dan ya, wow, itu puluhan orang nge-DM aku, banyak, panjang, dan banyak juga yang detail. Dan banyak yang parah, jauh lebih parah dari apa yang pernah aku rasakan sama mamaku sih, lebih tepatnya, bukan papaku. Karena kalau papaku tidak pernah berbuat macam-macam ke aku gitu. Jadi ada beberapa cerita yang wow. Salah satunya yang sangat parah itu adalah dia seorang cewek dan dia diperkosa sama papahnya. Ada juga cewek diperkosa sama omnya. Ada cowok yang diikat ketika kecil biar nggak main. Ada yang tidak dibiayai orang tuanya, ada yang ngeyel, dipukul, dilempar, apalah macam-macam, ditipu sama orang tuanya, dijual sama orang tuanya, dimanfaatkan sama orang tuanya, dikata-katain, dimintain duit terus-menerus padahal udah susah, dan macam-macam lainnya. Itu nggak semua aku update memang di story Instagram, tapi itu aku beneran speechless sampai aku beneran bingung mau respon gimana. Aku nggak ada kalimat motivasi apapun untuk ngomong ke orang-orang yang DM aku, dan semuanya berterima kasih. Setidaknya aku bisa mendengarkan, setidaknya aku bisa membaca apa yang mereka katakan, dan banyak dari mereka yang belum pernah cerita ke siapapun, baru cerita ke aku gitu. Dan wow, itu juga nggak kenal, kadang baru follow, kadang nyantol di message request, yang berarti belum pernah DM aku sama sekali gitu. Satu hal, yes, aku berterima kasih juga ke kamu yang udah cerita, karena kamu trust ke Honji Milagro. Dan memang semua yang aku post itu nama semua aku sensor, jadi aman. Tapi dari situ aku nilai parah, banyak orang tua yang parah, yang kalau bisa aku bilang belum layak dijadikan untuk menjadi orang tua. Kayak sebenarnya setelah aku update story ini tadi, itu aku berapa hari berikutnya aku ngobrol sama papaku tentang hal ini juga, mirip, dan menyelidiki mamahku gitu. Dan ternyata memang waktu mamahku menikah itu mentalnya memang belum jadi. Ditambah tidak lama setelah menikah mamahku punya anak, yaitu aku. Dan tentu saja mentalnya juga belum jadi. Alhasil ketika mendidik aku, apalagi ketika broken home, ketika orang tua aku bercerai, itu mendidiknya sangat amat buruk. Untungnya aku tidak bertindak kriminal apapun. I don't do drugs. Aku tidak seumur-umur membolos sekolah, itu cuma sekali, itu pun cuma 1 jam pelajaran, karena aku orangnya baik banget sih. Aku anaknya penakut, dan memang moralku bagus gitu. Akhirnya aku nggak tawuran, aku nggak berkelahi, atau aku nggak apa sih namanya menyelewengkan uang SPP atau apalah itu. Bahkan hal-hal seperti itu pun tidak aku lakukan. Tapi ternyata memang dibutuhkan untuk jadi orang tua. Itu bukan cuma sekadar umur, bahkan secara umur pun mungkin masih terlalu muda mamahku waktu itu, 25 tahun. Itu menurutku untuk sekarang, apalagi dibandingkan, oke lah, mungkin zaman dulu itu sudah sedikit cukup ya, tapi kalau zaman sekarang menurutku
belum 25. Karena aku juga pernah bahas di story Instagram bahwa umur 25 tahun itu otak manusia, kebanyakan manusia itu baru mulai matang, baru mulai oke gitu. Jadi tentu saja kurang oke ketika masih baru mulai matang dia sudah punya anak. Ada sebuah penelitian, cewek itu paling baik punya anak di usia minimal 30 tahun. Karena apa? Karena 30 tahun otaknya sudah matang tadi. Terus dia sudah punya banyak pengalaman dalam hidupnya. Tentu saja ketika orang di umur 25 sama umur 30, seharusnya dia akan lebih punya banyak pengalaman, lebih tahu banyak hal di usia 30 tahun. Masalahnya banyak, apalagi orang tua kita, orang tuaku, orang tua kamu yang mungkin dengerin ini, itu di bawah 30 tahun udah punya anak, sehingga kematangannya belum tercipta dengan baik. Masih kayak bocah. Otaknya belum matang, udah dipaksa punya anak, terpaksa punya anak, atau dia memang ya mau nggak mau punya anak, atau memang dengan niat punya anak, tapi memang seharusnya belum saatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Emosional, ringan tangan, mendidik dengan cara yang salah, mendidik dengan cara yang kasar, punya pola pikir yang kurang oke ketika punya anak. Dia merasa bahwa anak adalah investasi, anak adalah hal yang diciptakan dia, dilahirkan oleh dia untuk harus berbalas budi, untuk disuruh-suruh, untuk menaati semua apa yang diminta. Apakah orang tua itu dewasa semuanya? Tidak. Sekarang untuk di posisiku sekarang, mamahku, papahku dibandingkan aku lebih dewasa, aku lebih cerdas, aku lebih punya problem solving yang bagus, aku lebih bisa ngelakuin banyak hal, lebih tahu banyak hal dibandingkan orang tuaku. Jadi aku agak kurang setuju ketika hormatilah orang tua. Belum bisa, belum tentu orang tua itu, semua orang tua itu bisa dihormati. Karena kalau kamu ngelihat sekarang nih teman-teman kamu tuh yang mungkin tolol, yang mungkin mindsetnya kayak tai, yang mungkin kelakuannya kayak tai, itu ketika jadi orang tua belum tentu mereka jadi benar gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun aku belum nemu ya orang tua yang beneran lebih bijaksana dari aku. Yang umurnya oke lah di atas 50 tahun dan dia lebih bijaksana, lebih matang, lebih ngerti banyak hal, lebih bagus dalam problem solving, lebih bagus dalam self control dan banyak hal lainnya. Apa mungkin pergaulanku kurang luas sama orang tua, orang yang sudah berumur atau gimana? But pada kenyataannya memang kalau dibandingin ke keluargaku, papaku, keluarga mamaku, ya aku yang paling dewasa, aku yang paling bisa mikir dalam tanda kutip dan macam-macam lainnya. Jadi waktu itu aku update banyak status di Instagram dan aku bilang capek, aku jujur capek waktu itu. Terus ada juga beberapa orang yang perhatian ke aku, Honji, kamu nggak apa-apa po, kamu baca-baca kayak gitu, kamu nggak ke-trigger kah? Kamu nggak ngerasa gimana-gimana kah? Enggak, kalau aku bilang enggak. Aku cuma capek aja ngedengarnya, karena setiap aku baca itu aku membayangkan, dan itu capek. Tapi aku tidak ada hal yang terganggu atau ke-trigger atau jadi gimana-gimana, enggak sama sekali. Pada mulanya aku merasa seperti itu. Tapi ternyata setelah aku tidur, itu aku mimpi itu berkelahi sama mamaku, pukul-pukulan anjing. That was so funny. Ternyata itu ngefek juga di orang yang mendengarkan gitu loh. Gimana orang yang mengalami selama bertahun-tahun. Ya memang sih kita sebagai anak gak bisa memilih orang tua kita, dan kadang orang tua kita kayak gimana ya kita nggak bisa untuk udahlah kamu nggak usah jadi orang tua aku, nggak bisa juga itu loh. Apa yang bisa kamu lakukan atau apa yang bisa aku lakukan dulu adalah aku
menjadi kuat, aku menjadi mandiri, sehingga setidaknya ketika sebenarnya aku belum mau lepas, tapi sama mamaku dilepas karena dia memilih suami barunya, sehingga aku ditinggal begitu saja, dititipin di rumah budeku, dibikinin kamar kecil di bawah tangga kayak Harry Potter. Jadi beneran kayak Harry Potter gitu. Jidatku ada bekas luka, terus pakai kacamata, di bawah tangga hidupnya. Itu beneran kayak Harry Potter. Itu waktu SMP SMA, karena aku adalah anak yang manja banget, sama mamahnya nempel terus. Terus tiba-tiba harus ditinggal mamahku karena mamahku memilih untuk hidup sama suaminya. Akhirnya aku jadi kayak bocah yang kurang dekat sama mamahnya, kurang kasih sayang, yang dulu tiap hari ketemu akhirnya harus terpisah. Tapi dari situ justru aku jadi mandiri, aku jadi kuat, aku jadi bisa mikir banyak hal, problem solvingku jadi bagus, self controlku jadi bagus, aku jadi bisa lebih banyak untuk membaca manusia. Dan akhirnya aku bisa sekarang duduk di sini berbagi sama kamu, berbagi sama ribuan orang lain di YouTube, di Instagram, di Twitter. Aku bikin seminar, workshop, online class, atau apapun itu. Karena apa? Karena aku kuat dan bisa untuk hidup sendiri. Selama kamu masih belum bisa kuat, selama kamu masih belum bisa untuk hidup sendiri, memisahkan diri kasarannya baik secara emosional ataupun finansial dari orang tua, akan susah ketika orang tua kamu toksik, ketika orang tua kamu gak beres, ketika orang tua kamu suka ngelukain fisik ataupun otak kamu. Memang berat ketika kamu harus mungkin sedikit menentang orang tua gitu loh. Tapi kalau aku mikirnya it's okay aku menentang orang tua ketika orang tuaku itu hanya menimbulkan luka fisik dan atau luka di otak. Dulu apakah ketika aku mendapat perlakuan yang seperti itu dari mamahku, aku dendam? Enggak. Benci? Enggak. Cuma aku hanya berusaha menjadi orang yang kuat. Dan kemarin setelah waktu aku menikah, itu mamahku bercerita di depan gitu. Kalau kamu lihat acara pernikahanku di YouTube, intinya adalah orang-orang yang hadir di pernikahanku, yaitu 20 orang doang. Itu beberapa bercerita, ngomong pakai mikrofon di depan atau di tempat duduk. Dan mamaku memang sekali lagi minta maaf ke aku, menyesal. Dan mamaku sering banget minta maaf, menyesal, minta maaf, menyesal, minta maaf, menyesal. Dan beberapa waktu setelah aku menikah itu, akhirnya aku memutuskan untuk ngobrol langsung sama mamaku. Berdua, itu aku peluk dan aku tanya ke mama, "Mah, aku sering denger atau sering melihat ketika mama ngomong minta maaf, menyesal apa yang sudah mama lakukan ke papa dan ke aku. Apakah mama mau kalau bisa melakukan satu hal dan itu akan memaafkan semuanya, dan itu akan menyelesaikan semuanya, dan itu akan bisa menghapus semua kesalahan mama dulu?" Iya, mama mau. Mama janji bisa ngelakuin itu. Mama bakal berusaha sekuat mungkin, segimananya, kalau bisa menghapus semua bla 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 itu. Oke, cuma satu kok yang aku mau. Mulai sekarang, mulai setelah nanti ngomong, mama gak usah sama sekali ngomongin penyesalan, minta maaf, nangis, atau apa. Udah lewat, udah selesai, udah kelar. Aku udah menganggap diriku sukses. Aku bisa hidup sendiri, aku udah punya istri. Aku hubunganku baik sama siapapun. Aku bisa punya rumah sendiri. Aku bisa ngebantu banyak orang. Aku sangat amat kuat dan lain-lain. Aku mandiri. Aku udah bukan anak manja mamah yang dulu waktu SMP, SD.
SMA. Udah. Ketika mama janji ngelakuin itu, kelar semuanya mah. Habis itu mamaku nangis, aku juga sedikit nangis, dan akhirnya iya mama janji. Sebelum mama bilang itu mama, tapi mama masih nyesel tuh kan, diulangi lagi. Masih merasa bersalah mama tuh kan, diulangi lagi. Udah, stop it. Papa udah gak dendam sama sekali. Aku juga gak ada dendam sama sekali, sedikit pun gak ada. Udah, aku dari dulu gak pernah dendam sama mama. Udah. Iya memang kamu hebat banget. Mama banyak belajar dari kamu untuk masalah memaafkan dan lain-lain. Luar biasa kamu. Kelar. Di situ beneran plong, mamahku plong, aku plong, semuanya plong, udah enak banget gitu loh. Nah, masalahnya yang mungkin tidak bisa kamu lakukan adalah orang tua kamu tidak merasa bersalah. Orang tua kamu tidak merasa bahwa dia melakukan kesalahan dan ingin memperbaikinya. Itu juga bisa jadi suatu hal yang perlu dipikirkan, yang mungkin akan susah. Di apa yang aku lakukan itu kamu lakukan. Tapi aku cuma mau cerita, ketika aku udah ngomong kayak gitu, udah semuanya kelar, semuanya beres, ngobrol jadi lebih enak, semuanya enak banget, parah deh. Sebenarnya bukan ke akunya sih, aku justru nggak tahu ya, mungkin aku yang terlalu baik, aku terlalu gimana, aku kasihan gitu loh. Kayak adikku cerita, aku punya adik dan itu beda sperma. Dia cerita, wah bunda tuh susah tidur, bla 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 bla. Aku tanyain toh, aku nggak mau istilahnya, oke, aku tahu mamahku nggak berumur panjang lagi, mungkin 20-30 tahun lagi udah nggak ada. Aku nggak mau di sisa hidupnya mamahku itu ada penyesalan, nggak nyaman, ngerasa bersalah atau apa gitu loh. Jadi aku sebagai anaknya pengen biar mamahku udah cukup, udah nikmatin aja sisa hidup mamah, nggak usah menyesal gimana toh juga nggak bisa diubah sama sekali, toh juga nggak mungkin toh mamah balik ke papa terus kita tinggal bareng, hahaha, nggak mungkin lah. Dan aku juga nggak mau ntar nggak bisa mabok, aku ngewek gimana sih, kayak kalau orgasme teriak-teriak kayak apa anjing. Keluar dari kamar ada bekas lilin, ada bekas apa gitu kan, nggak lucu. Nggak mau juga, aku nggak bisa juga gitu. Jadi itulah buat kamu, aku nggak bisa sharing, aku nggak bisa ngasih masukan apa sih karena bakal berbeda. But be strong, that's it, be strong. Honji Milagro bisa, kamu pasti bisa. Just be fucking strong. I love you all.